Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Matkul Sakofa Robiah, akan mempresentasikan mengenai asimilasi dan gegar budaya. Untuk pemateri pertama, saya serahkan langsung kepada Saudari Dini Arifah. Silakan. Terima kasih Saudara Akbar Muzaki. Saya akan menyampaikan pengertian asimilasi budaya. Asimilasi adalah suatu perubahan budaya yang terjadi karena adanya individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda yang hidup di lingkungan atau suatu daerah yang sama. Nah, munculnya asimilasi di tengah-tengah masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya individu atau dua kelompok atau lebih yang berlatar belakang berbeda. Terjadinya interaksi sosial antara individu dengan kelompok yang terjadi secara berulang-ulang. Budaya yang hadir di tengah-tengah untuk menyesuaikan perkembangannya. Untuk proses asimilasi antara Arab dan Indonesia ini terjadi akibat sikap toleransi dari kedua masyarakat tersebut. Asimilasi yang di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta terjadi karena Jakarta merupakan kota besar sehingga etnis Arab berkumpul dan berdagang di daerah yang ramai pembelinya. Proses asimilasi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama sehingga melahirkan sebuah kebudayaan baru yang khas dan sedikit merubah kebiasaan dari dua kebudayaan induknya. Bentuk asimilasi kebudayaan ini terutama berasal dari perkawinan campuran. Budaya mayoritas di Jakarta yang mempunyai keterbukaan dengan budaya luar memicu proses percampuran ini. Daya tarik itulah yang membuat orang Arab datang dan mengadu nasib di Indonesia. Sebagian besar orang Arab di Jakarta telah bercampur dengan penduduk lokal. Corak bahasa dan kebudayaan mereka mulai berbeda dengan budaya Arab. Mereka juga membentuk kosakata, bahasa Indonesia dengan campuran aksen Arab yang khas. Kadang anak-anak keturunan campuran tidak dapat menggunakan bahasa induknya, yaitu Arab. Mereka senantiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan kosakata Arab yang disisipkan pada bagian kata tertentu. Untuk proses asimilasi ini terjadi jika ada kedua masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda, saling berinteraksi dan bergaul secara intensif untuk waktu yang cukup lama sehingga kedua kebudayaan yang tadi saling berinteraksi menjadi berubah sifatnya dan menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Asimilasi tersebut didukung oleh beberapa faktor. Asimilasi sebagai proses sosialisasi antara etnis Arab dengan pribumi akan berjalan baik jika antara dua komunitas tersebut memiliki faktor-faktor yang mendukung asimilasi. Faktor tersebut adalah adanya sikap toleransi budaya, perkawinan campuran, dan adanya kesamaan agama. Untuk bentuk asimilasi sosial budaya, yaitu di Indonesia, konsep asimilasi pada umumnya dihubungkan dengan masalah perkawinan antar golongan etnis. Proses asimilasi keturunan Arab di Indonesia merupakan proses sosialisasi mereka untuk mengidentifikasi jati diri mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Keturunan Arab di Condet sebagai contoh, kita akan melihat sistem sosial budaya mereka sebagai suatu bentuk dari asimilasi. Ciri yang terlihat adalah jika seseorang bertamu, maka kita harus menghabiskan makanan dan masuk jika diizinkan oleh sang tuan rumah. Hal ini merupakan budaya Arab yang diadopsi melalui etnis Arab di Indonesia. Nah, selanjutnya dijabarkan beberapa contoh dari asimilasi secara lengkap, yaitu yang pertama, ciri fisik dan bahasa. Ciri lain dari asimilasi tersebut adalah ciri biologis yang khas. Misalnya bentuk wajah, hidung, warna kulit yang membedakan dengan etnis lain. Bahasa yang mereka gunakan juga memiliki sebuah kosakata yang khas sebagai sarana komunikasi. Untuk selanjutnya yaitu perkawinan. Bentuk asimilasi melalui budaya dapat terlihat dari prosesi perkawinan.
Jika keturunan Arab itu perempuan, pria yang harus menikahinya adalah laki-laki keturunan Arab, namun jika keturunan Arab tersebut adalah laki-laki, wanita yang harus dinikahinya boleh dari masyarakat pribumi ataupun etnis Arab keturunan. Untuk selanjutnya, yaitu pada agama, poin agama. Salah satu kegiatan yang masih membudaya antara keturunan Arab dan masyarakat Betawi adalah kegiatan keagamaan yang masing-masing saling mengamalkan ilmu agamanya sebagai bentuk kerjasama dalam menciarkan ajaran Islam di lingkungan masyarakat setempat. Untuk poin selanjutnya yaitu syarat-syarat asimilasi budaya. Terdapat 3 poin, yaitu adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok yang satu dan kelompok lain. Adanya interaksi sosial antara masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menyesuaikan diri dengan kebudayaan mereka masing-masing. Kemudian faktor pendukung asimilasi budaya yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Silahkan Saudara Hilmi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini ada 2 faktor yang menjadi pendorong dan penghambat asimilasi. Yang pertama adalah faktor pendorong asimilasi budaya. Terdapat beberapa syarat terjadinya asimilasi, yaitu ada perbedaan kebudayaan antara kelompok manusia yang berada di waktu dan tempat yang sama. Kemudian ada pergaulan secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada penyesuaian kebudayaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian dijelaskan di dalam sumber yang lain dari modul Kemendikbud pembelajaran sosiologi, faktor pendorong yang lain itu yang pertama adalah sikap toleransi. Kemudian ada keseimbangan dalam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, kemudian sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, kemudian ada persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, kemudian adanya perkawinan campuran, kemudian adanya musuh bersama dari luar. Kemudian selanjutnya faktor penghambat yang terjadi pada asimilasi budaya. Yang pertama, terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Contohnya penduduk asli Amerika yang bertempat tinggal di wilayah tertentu. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Kemudian adanya perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Kemudian adanya perasaan bahwa suatu kebudayaan, golongan, atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. Kemudian adanya perbedaan warna kulit atau ciri-ciri fisik. Kemudian adanya in-group feeling yang kuat. Artinya ada suatu perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Kemudian adanya gangguan golongan minoritas terhadap golongan yang berkuasa. Contohnya perlakuan kasar terhadap orang-orang Jepang yang tinggal di Amerika Serikat sesudah pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor diserang secara mendadak oleh tentara Jepang pada tahun 1941. Kemudian terakhir adalah adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Selanjutnya, Selanjutnya akan dilanjut oleh materi selanjutnya. Saudari Nabila, silahkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai gegar budaya atau yang biasa kita ketahui sebagai keterkejutan budaya. Nah, untuk gegar budaya ini, di mana dalam bahasa Inggris disebut dengan culture shock, pertama kali dimunculkan oleh seorang yang bernama Calvero, yaitu dia seorang antropologis di tahun 1960. Hal ini timbul dikarenakan rasa gelisah sebagai akibat hilangnya semua tanda dan simbol yang mana biasa dihadapi dalam hubungan sosial.
Igen dan Weiner di tahun 2011 menyampaikan bahwa gegar budaya merupakan keadaan disorientasi yang mana dapat menimpa individu yang berada dalam lingkungan yang tidak ia ketahui, yang jauh dari zona nyaman individu tersebut. Jadi gegar budaya ini menimpa individu ketika individu tersebut jauh dari zona nyaman yang biasa individu tersebut tinggali, seperti ketika ia berada di luar daerah asalnya. Nah, setiap orang mengalami fase yang berbeda-beda dalam peristiwa gegar budaya ini. Ketika individu yang beradaptasi dengan budaya baru atau mengalami proses asimilasi budaya, mendapati rasa gelisah serta cemas, ini merupakan tanda di mana individu tersebut mengalami gegar budaya atau culture shock. Gislin mengatakan bahwa gegar budaya ini tidak hanya dialami oleh individu yang datang ke tempat baru di luar tempat asalnya, atau ketika ia membaur dengan budaya baru. Gegar budaya ini juga dapat muncul ketika individu tersebut berhubungan atau secara tatap muka bersama anggota kelompok yang mana berasal dari luar daerah asal mereka. Jadi gegar budaya ini nggak hanya terjadi ketika individu tersebut datang ke daerah baru di luar daerah asalnya, namun juga ketika ia berhadapan di luar daerah individu tersebut. Macam-macam reaksi yang dihadapi gegar budaya, diantaranya sikap permusuhan terhadap lingkungan baru yang ia tempati, kemudian perasaan disorientasi, perasaan rindu kepada kampung halamannya, kemudian menarik diri dari publik, dan menganggap anggota budaya yang lain tidak sensitif. Mungkin itu. Selanjutnya tahapan-tahapan dalam gegar budaya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada kali ini, yaitu mengenai tahapan-tahapan dalam gegar budaya. Berdasarkan informasi yang tertera pada Know Health International, terdapat 4 permulaan yang terjadi pada proses gegar budaya yang terjadi di daerah baru, ditambah 1 permulaan ketika seseorang kembali ke kampung halamannya. Tahapan yang pertama, yaitu yang kerap disebut dengan honeymoon stage. Nah, tahapan pertama ini terjadi pada kurun waktu mulai dari minggu pertama hingga minggu keempat atau ketika telah genap 1 bulan. Nah, permulaan gegar budaya honeymoon stage akan memberikan perasaan euforia dan kebahagiaan karena ada rasa tertarik ketika tinggal di luar negeri. Nah, kekaguman dan perasaan euforia tersebut bisa disebabkan karena lingkungan yang berbeda, panorama yang indah, kemajuan teknologi modern, hingga beragam tradisi dan kebiasaan unik yang berkembang pada daerah tersebut. Permulaan pertama gegar budaya akan meninggalkan pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan. Namun, permulaan awal tidak akan berlangsung lama. Pada permulaan kedua, yaitu negotiation stage, seorang perantau akan mulai merasakan frustasi dan menemui beragam rintangan maupun kesulitan yang terasa tidak ada ujungnya. Misalnya adalah ketika seseorang kebingungan harus memenuhi kebutuhan makan dengan membeli di restoran mana, tersesat saat jalan pulang, tidak terbiasa dengan pola hidup yang ada, dan lain sebagainya. Terjadinya perubahan kondisi antara kampung halaman seseorang dengan pola hidup di daerah baru saat belajar di luar negeri tentu saja akan membuat seseorang merasa putus asa dan rindu ingin kembali ke kampung halaman. Tidak jarang pada fase ini seseorang akan mengalami penurunan kesehatan pula. Nah, kemudian di permulaan ketiga yaitu adjustment stage, seseorang telah berada pada daerah baru dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Sobat pintar akan mulai menerima kenyataan dan berdamai dengan realita yang ada. Perlahan-lahan diri sobat pintar bisa menyesuaikan dan memahami situasi lingkungan yang ada. Pada tahap ini juga biasanya perantau akan mulai membangun networking dengan masyarakat sekitar dan berusaha mempelajari bahasa, budaya, dan pola hidup yang ada dengan lebih bersungguh-sungguh. Selanjutnya ada adaptation stage, merupakan tahap keempat, di mana tahap ini adalah tahap terakhir gegar budaya selama di luar negeri. Seseorang akan mulai merasa nyaman dengan segala situasi hidupnya, meskipun tempat tinggalnya adalah tempat yang asing. Meskipun sudah tidak ada euforia seperti pada tahap pertama, seseorang yang telah berada pada tahap
adaptation stage akan merasa lebih nyaman dan bahagia menetap pada tempat tinggal barunya. Apabila seseorang telah tinggal dalam jangka waktu cukup lama saat belajar di luar negeri, maka ia akan berisiko mengalami permulaan kelima, yaitu re-entry shock ketika ia kembali ke kampung halaman atau daerah asalnya. Biasanya, perasaan yang muncul pada tahap ini adalah perasaan sedih karena melihat sudah banyak perbedaan dan perkembangan yang terjadi di dalam keluarga dan lingkungannya selama ia tak ada di tengah-tengah mereka. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu cara mengatasi gegar budaya. Cara mengatasi gegar budaya atau upaya untuk meminimalkan dampak dari culture shock. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mempelajari daerah tujuan. Jadi sebelum kita berangkat ke daerah tujuan tersebut, kita harus cari tahu lebih dahulu mengenai seluk-beluk negara baru yang akan kita singgahi. Hal ini tidak sebatas pada pengetahuan umum saja. Coba sesekali mencari fakta unik terkait negara tersebut atau anjuran mengenai perilaku-perilaku yang tidak disenangi penduduk lokal. Yang kedua, menghafal lokasi-lokasi penting. Ketika sudah sampai daerah tujuan, biasakan untuk memahami lingkungan sekitar dimulai dari yang terdekat. Hafalkan lokasi tempat-tempat penting seperti kantor polisi, rumah sakit, dan sebagainya. Perhatikan pula bangunan-bangunan di sekitar tempat kita tinggal. Yang ketiga, tidak membandingkan daerah. Hindari kebiasaan membandingkan segala sesuatu di daerah baru dengan daerah asal. Hal ini dapat menyulitkan untuk terus bergerak maju. Perantau akan terus teringat dengan kampung halaman dan merasa berat untuk menjalani kehidupan di tempat baru. Selanjutnya, menjalin relasi di daerah baru. Di daerah baru, perantau sebaiknya menjalin relasi dengan masyarakat setempat. Sering bersosialisasi bisa menjadi salah satu cara bertahan hidup di lingkungan baru. Namun kita harus mewaspadai, harus tetap waspada menjadi kunci keselamatan diri, tetapi juga jangan sampai mengunci diri. Yang terakhir, berpikir terbuka. Tetap memiliki pola pikir yang terbuka, dipercaya menjadi cara paling efektif dalam menghadapi shock culture, dengan menjadi pribadi yang adaptif tanpa harus memaksakan diri terlalu keras. Selanjutnya, contoh culture shock. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat dari perubahan sosial di kehidupan masyarakat. Yang pertama, pelajar yang bingung dengan memulai belajar online atau daring selama pandemi COVID-19 karena jarang melakukan belajar online, biasanya belajar secara langsung di sekolah bersama dan bertemu dengan para guru secara tatap muka. Adapun contoh selanjutnya yaitu tentang mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri yang awal-awal pasti akan mengalami kaget atau gegar budaya terhadap kebiasaan masyarakat di sana, yang mana pasti berbeda dengan kebiasaan, aktivitas, budaya, adat yang ada di Indonesia dengan di luar negeri tempat ia kuliah tersebut. Mungkin cuma ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan dari makalah kami dan penjelasan kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.